Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd la hawla wa la quwwata illa billah. Para masyayikh, para kiai wabil khusus Maubi arwahina simbah kafa, para kiai-kiai ingkang minulya sedherek kawula Gus Miftah Maulana Habibur Rahman jenenge tuwa muga-muga umur ya dawa rezeki ya dawa. Anten Bu Bupati sing sapa jenenge? Nggih, kanten kula terakhir mriki niku tasih Pak Bupati. Nggih, sakniki pun Bu Bupati. Sing paling penting mugi-mugi sedaya donga, sedaya panyuwunan, mugi-mugi estu-estu dipun ijabahi kaliyan Allah Subhanahu wa taala. Dan mugi-mugi kepal kita wonten dalu menika dalam rangka mengeti Simbah Kiai Muhammad Besari, mugi-mugi estu-estu dados pakempalan ingkang dipun ridhani kaliyan Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi-mugi berkah barokah karomah Simbah Kiai Muhammad Besari lumeber dhateng kula panjenengan lan anak-anak kula panjenengan sedaya. Wau sampun kathah dipun terangaken kaliyan Gus Miftah. Kula nggih pasti nggih putune tapi kula nggih mboten pada paham. Nggih lah sing paling penting muga-muga Simbah Kiai Muhammad Besari lan piantun-piantun agung ingkang wonten Ponorogo mugi-mugi estu-estu mangestoni, estu-estu ndongaaken lan nyarengi kita sedaya. Kula nggih nembe ngertos nyapa sebabé Gus Miftah kuwi ngeblak bolak-balik kok pandai. Ya pakai urip lah pokok jelas. Kalau nabi sadar ternyata pancen Gus Miftah ada satu kesalahan yang harus ditobati. Untuk beberapa tahun terakhir ini Gus Miftah luar biasa mulai masalah sampai urusan selat. Makanya saya ini diganti jenenge Gus Miftah Al-Hormuzi. Tapi kenapa kemudian Gus Miftah tetap mampu bertahan? Keranten Gus Miftah luar biasa. Muga-muga Gus Miftah biasa-biasa mawon. Tapi karena ternyata ada para pendahulu kita yang sangat luar biasa. Sami mawon Mas Yokulo, Gus Miftah itu sama saja. Kami semua ini adalah orang yang lagi panen apa yang sempat diriadoi oleh nenek moyang kami. Kami adalah orang yang menuai apa yang ditanam sangat dalam di hadapan Allah Subhanahu wa taala oleh para pendahulu kami. Al-Imam Muhammad Ibnul Munkatsir mengatakan bahwa innallaha la yahfadhu bi rajul as-salih waladahu wa walada waladihi wa duwairat hawlahu fama yazaluna bi hifdhin min Allah fama yazaluna fi hifdhin min Allah wa sitri. Bahwa boleh jadi yang sangat luar biasa adalah Kiai Muhammad Besari, Kiai Agung Besari, tapi kesolehan beliau ini pada akhirnya mendapatkan satu balasan yang sangat luar biasa. Bahkan ketika masih di dunia itu sudah diberikan kepada keturunan-keturunannya. La yahfadhu waladahu innallaha yahfadhu birajul as-salih waladahu wa walada waladihi. Terus Gus Miftah itu dosane sing paling parah adalah ternyata wis 2 tahun gak ngekholim bae. Itulah kenapa kemudian Allah kasih cobaan yang namanya ternyata muatan faktor ini. Padahal kemudahan-kemudahan yang beliau dapatkan itu berkah karomah daripada koestel baik. Dan
kearomahan atau kebaikan orang-orang soleh itu tidak kepada anak dan keturunannya saja, bahkan keberkahan itu kemudian menyebar ke daerah yang ada di sekitar beliau. Makanya estu mugi-mugi Ponorogo niku estu sae. Kalau ki mboten gumun cara misale Gus Miftah niku dawuh bahwa aku masih bentukku kaya ngene tapi aku itu sugih. Kalau ki mboten gumun, keranten Al Imam Ibnu Katsir dalam menafsiri ayat hatta idza ataya ahla qaryatin istad'ama ahla, itu menceritakan tentang perjalanan Nabilah Musa alaihi salatu wassalam dan Nabilah Khadir alaihi salatu wassalam, kemudian nyampe hatta idza ataya ahla qaryatin istad'ama ahla fa'abau ayyutayyihuhuma. Niku wis dawa nggih sampai enten keterangan wa amal jidahu fa kana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzun lahum wa kana abuhuma shalihah. Walhasil ternyata perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khadir ini pada satu wilayah di mana di sana ada satu tembok, ada satu pagar yang hampir roboh dan kemudian dibenahi oleh Nabi Khadir. Padahal dalam kondisi beliau berdua ini sangat membutuhkan makan, minta makan tidak dikasih oleh warga, tapi beliau tetap membenahi itu. Ternyata alasannya wa amal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah, karena di bawah itu, di bawah tembok itu, di bawah pagar itu ada kanzun lahuma, ada sebuah harta karun yang memang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hadiah dua anak yatim yang menjadi keturunan orang yang sangat saleh. Kata Imam Ibnu Katsir bahwa ayat ini merupakan satu dalil ala anna rajul as-salih yufadu fi dzurriyyatihi wa tashmulu barakatu ibadatihi lahum fid dunya wal akhirah. Maka kemudahan-kemudahan yang diterima oleh Gus Miftah, mohon maaf, itu sama sekali bukan karena keistimewaan Gus Miftah, yang harus beliau sadari betul, dan beliau harus merasa dosa betul kalau sampai tidak mengadakan hol. Apa mana kok hol arep ngrepoti bupati, wes kleru banget iki. Wong sing duwe mbah dheke, sing panen dheke kok malah bupati dikon urun, wis kleru banget iki. Tapi sing bener iki pengen iki lho. Yang bener kayak gini. Oke, pun bener nih, kayak lo tinggal di bupati nih, masya Allah. Kalau aku itu orang bupati, orang wakil kok malas kabeh. Udah tahu lo, aku kan lagi sempat panggil, sempat jagungan. Ya walhasil, moga-moga kita semua benar-benar mendapatkan berkah beliau-beliau. Pelan-pelan kita ini mampu menirukan apa yang selama ini menjadi langkah perjuangan beliau. Wow, Mbah Yai Kafar dawuhaken bahwa ternyata panjenengan semua dengan hadir di sini ini menunjukkan rasa mahabbah panjenengan terhadap para ulama, terhadap orang-orang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut Romo Kiai Kafar, panjenengan cinta tok, panjenengan mahabbah tok, panjenengan demen tok kalian para ulama, panjenengan demen tok kali piantun-piantun sae menika, itu semua sudah nilai yang luar biasa. Kalau kata hikam ada istilah begini, li sadatun min aizihim aqdamuhum fawqal jibah illam akun minhum fali fi hubbihim aizzun wajah. Kita ini kan orang awam, kita ini wong biasa, awake dhewe kan duduk wong-wong sing cedhak nek pengiran. Cuma kita ini punya beberapa tokoh-tokoh, beberapa kiai-kiai, beberapa guru-guru yang saking istimewanya, kadang-kadang kita sebagai santri ini sangat siap. Kalau toh beliau-beliau menghendaki jalan, maka kepala kita sangat siap untuk menjadi pijakan. Kalau memang kita semua ini tidak ditakdirkan akan seistimewa Kiai Muhammad Besari, tapi yakinilah bahwa dengan hanya mencintai beliau saja, mencintai ulama-ulama, maka kita semua akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma acara-acara kados dalu menika mboten masalah niki khaulnya dilalah niku pas
intisab kalih kula atau kenasab kalih kula, nyambung kalih kula atau tidak. Tapi kalau masyayikh kayak malam hari ini adalah acara yang sangat penting, acara yang sangat luar biasa istimewa. Ngapunten nggih, santri-santri, konco-konco, alumni-alumni min syattal ma'ahid dari pondok mana saja. Jenengan kami ingatkan bahwa kita semua mesti pernah baca bahwa sekelas para ulama-ulama dulu, beliau mengatakan bahwa kita ini ngaji fikih saja atau bahkan ngaji hadis saja, kalau adanya begini, itu kan yang dahulukan Abul Faraj Ibnu Jauzi. Beliau mengatakan bahwa ra'aitu al-ishtighal bil fiqhi was sama'il hadis la yakadu yakfi fi salahil qalbi. Mohon maaf, konco-konco kadang-kadang alumni-alumni anyaran, kiai-kiai anyaran. Jenengan ini harus benar-benar paham bahwa jenengan ini mek ngaji takrib tok. Jenengan iku mek ngaji wahab tok, ngaji mahal tok. Atau jenengan itu buka ilmu-ilmu hadis tok. Misalnya jenengan buka Bukhari lah, Muslim tok, la yakadu yakfi fi salahil qalbi. Itu tidak cukup untuk membuat kita ini terbangun menjadi pribadi yang baik. Illa ayyum zaja bi raqa'iq wa nadhar fi siyar salaf as-salihin. Kecuali mulai jenengan campur, mulai jenengan ramu, jenengan juga harus baca kitab-kitab yang kemudian mampu meluluhkan atau mulai ngelemesne hati panjenengan sendiri, dan kemudian mulai mendengarkan sejarah-sejarah perjuangan para masyayikh dahulu kala. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa la syai'a anfa'u lin nafsi min sama'i ahwali syuyukh. Kalau redaksinya dalam kitab Ihya itu min sama'i ahwalihim wa mutala'ati ahbarihim wa maganu alaihi minal jiddi fil ibadah. Bahwa bagi kita non sewu nggih, misalnya kados kula niku kan kathah salah kathah dosane. Artinya bagi kita orang awam sing jujur-jujuran, mulai isuk mau sampai bengi awake dhewe nglakoni barang apik, awake nglakoni barang sing kira-kira Allah taala duka, iku akeh ndi? Saiki takoki, awak dhewe iku taat mulai subuh mau sampai jam iki, taat mbek maksiat, iku akeh ndi? Taat. Oke, aman to, terus seneng ngene ngaku wae wis gak usah. Malah padha padange iki. Lebih banyak mana kita melakukan hal-hal yang kira-kira diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kabeh nglakoni barang sing ketoke ngedohno awake dhewe mbek pangeran. Sebagai orang awam kayak kita, maka tidak ada yang jauh lebih mampu untuk kemudian menata hati kita, untuk memperbaiki diri kita pelan-pelan, kayak selalu mendengarkan, melihat apa yang menjadi sejarah-sejarah para kiai-kiai, para ulama, para aulia. Entah itu ibadahnya, entah itu perjuangannya, entah itu pengabdiannya, dan lain sebagainya. Karena itu semua luar biasa betul. Makanya Abul Faraj Ibnu Jauzi kemudian memberi alasan li'annahum tanawalu maqsudan nakal wa haraju aniswa minal af'al. Beliau itu kayak nuwun sewu nih, kados misalnya para masyayikh kita, para kiai-kiai kita, sudah nggak usah jauh-jauh, yang ada di depan kita saja, misalnya kayak Mbah Yai Kafa, ini kiai tenang, ojo ngawur, ini kiai tenang. Orang-orang kayak beliau-beliau ini saja, apalagi mohon maaf misalnya kados Mbah Yai Mahrus, kados para masyayikh terdahulu, beliau-beliau ini nggak kayak kita.
Iki jujur-jujuran nih. Sampean kuwi misale ndres Quran sa'ai, sampean ngerti sa'ai gak? Sahalaman. Sahalaman ya. Sampean ndres Quran sahalaman, kambek dolanan TikTok sak jam setengah. Atimu temani nanti. TikTok. Gak jujur. Oke. Nah, padha to ndak dhewe. Bapak-bapak, jenengan misalnya jenengan maos manakib atau jenengan tibaan, jenengan maca dalail utawa wiritan, katakan 15 menit, kambek delok bal-balan 105 menit, atimu temani nanti. Jangan tinggal itu. Ini ayo, oke. Lagi. Artinya apa? Karena apa? Karena tadi itu kita ini belum haraju an suaril af'al al-ma'mur biha ila dzauqi ma'aniha wal murad biha, kalau kata Abdul Faraj Ibnu Jauzi. Karena kita ini melihat ibadah, melihat sholat, puasa, itu semuanya masih tanggung jawab, masih beban. Belum kayak beliau itu adalah orang yang sudah benar-benar menikmati dengan itu semua. Sama tahu orang wali gue sewengi sholat itu sampai 200 rakaat, 300 rakaat. Coba bayangkan dengan kita yang baru-baru saja ini diperintahkan atau dianjurkan untuk tarawih saja, kita pasti cari musola yang paling cepat imamnya. Loh, gimana? Ono musola loro atau ono masjid loro, sitoke cepat, sitoke rodok lambat, sama pilih di sendiri. Cepat. Kenapa itu? Ya karena kita masih seperti itu. Makanya muga-muga barokah awake dhewe ke acara malam hari ini, moga-moga terpupuklah rasa mahabbah kita terhadap orang-orang seperti itu, dan membuat kita kemudian memiliki kemudahan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur-syukur alon-alon awake dhewe mulai iso nerone apa yang selama ini dilakukan oleh beliau-beliau itu. Allahumma kula terakhir namung badhe matur, badhe negesi malih napa ingkang dipun dawuhaken Mbah Yai Kafalul Wau bahwa nuwun sewu para ibu, para bapak, khususipun ibu. Kula bapak niku mboten patek yakin, karena mung bapak-bapak ini mboten patek penting. Lagi saya itu bapak-bapak itu dalam kekeluargaan mung kula mboten muktabar sama sekali. Sampeyan Pak pengen buka sate, mau asar-asar metu ning Kota Ponorogo, ibumu pengen pangsit, artinya bojomu pengen pangsit, sidane nyate apa mangsit? Pangsit. Oke, artinya sama ini gak penting blas, paham ora? Jelas gak penting. Makanya kalau paling penting ibu-ibu, jenengan-jenengan ingkang kagungan putra-putra ingkang di usia-usia mondok, tulung kanthi sangat. Ini demi kemaslahatan kita semua. Tulung kanthi sangat. Putra-putra panjenengan dengan celakaken datang para masyayikh, yang celakaken datang para kiai. Mugi-mugi putra-putra panjenengan sedaya mawon, mugi-mugi dados jariah panjenengan wonten ngarsane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saestu ampun sampai terlambat, ampun sampai telat. Muga-muga putra-putra panjenengan kabeh dadi bocah-bocah sing apik, dadi bocah-bocah sing saleh, dadi bocah-bocah sing salihah. Saestu jenengan kok didhawuhi kalian Kyai Hafa. Kata-kata jenengan mirengaken, jenengan hayati, jenengan amalaken. Termasuk didhawuhi Gus Miftah, mau pendolake Pak Presiden, Pak Haji arep telepon barang. Nah aku padahal siap-siap kok. Kapan maneh telepon Pak Presiden? Ternyata gak sido. Sebabnya Ponorogo gak duwe sinyal. Pilihannya kan lho, Ponorogo gak duwe sinyal, paketane Gus Miftah entek. Sing paling mungkin sendiri. Nah, makanya pilihannya nek gitu. Pilihannya Ponorogo gak duwe sinyal, apa paketane Gus Miftah? Kan ya gak paham aku sing anu ndi kuwi. Tapi memang ngoten, nuwun sewu nggih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhaken bahwa arba'atun min huquqil muslimin 'alaik. Ada 4 kewajiban kita sebagai sesama orang Islam. Yang pertama adalah antu'ina muhsinahum wa an tastaghfira limudhnibihim wa an tad'uwa limudabbirihim, kemudian terakhir wa an tuhibba ta'ibahum. Sama nih Islam kan? Sama tasik Islam nggih? Oke, dawuh Kanjeng Nabi, wong Islam itu duwe 4 kewajiban. Ada 4 keharusan bagi orang Islam. Yang pertama adalah antu'ina muhsinahum.
Kalau ada orang punya niatan baik tentang apapun itu, maka sampean sebagai orang Islam berkewajiban untuk sebisa mungkin hadir dalam rangka mensupport, memastikan bahwa kebaikan itu pada akhirnya terrealisasi. Sampeyan kuwi nek iso nek dadi wong Islam, nek wong pengen apik, duwe niatan apik, sampeyan hadir untuk menolong itu semua segera terwujud. Yang kedua, antastaghfira limuznibihim. Kalau di antara kita ternyata masih ada yang melakukan hal-hal sing kados wau dipun dawaken Mbah Yai Kafa misalnya, masih ada ternyata yang tergoda hal-hal yang memabukkan atau yang lain kata niku kan sengketok nggih. Cara Gus Miftah mau medeni Gus Miftah mau asline omongan iki. Di antara penyakit kiai, ngapunten kiai, niki kiai amatir ya mboten mun sewu. Ngapunten kiai mboten. Agak sih wis apa ini contoh. Iya, tapi aku kadung pengen ngomong ya. Lagi kiai seneng buri sing rada amatir ya sing sekelas ale kula niki. Di antara penyakit kiai, kata Imam Malik bin Dinar, tidak ada di antara ini, mohon maaf ini khusus kiai, sama enggak pada kiai, cuma terus ngomong ini ya. Kalau usah mau bahas mana ya gak usah mau share. Ini semua ngomong semua setengah kiai. Di antara manusia ini tidak ada yang paling mudah dipecah dan paling mudah hasud melebihi ulama, tidak ada. Yang paling gampang iri, yang paling gampang hasud, yang paling gampang geger itu kiai. Dan itu penyakit itu. Masih muda, mohon maaf ini, masih muda yang kayak tadi itu. Misalnya nek ini diusum otok berapa sih? Asik. Sama ngerti otok berapa? Buatan. Dadu. Kasih mantan ya? Atau apalah. Itu masih mudah sekali untuk kemudian diantisipasi. Sing paling angel itu adalah penyakit-penyakit yang model ngoten iki. Tak kayak contoh ya misalnya. Bu PJ Bupati itu misalnya sowan ke satu kiai tapi tidak sowan ke kiai yang lain, geger mulai. Tapi sama kalau ngerasa nih, paham kan? Walat orang, cukup ganti kiai masalah orang, paham kan? Maka ketika masih ada yang melakukan hal-hal yang jauh dari apa yang diarahkan atau ditata oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kewajiban kita sebagai orang Islam adalah saling memohonkan maaf. Istighfar. Kan sama wong NU loh, biasa loh. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Nah, itu memang kewajiban kita sebagai sesama orang Islam. Yang ketiga adalah antaqwa limudabbirihim. Cek. Sinyal, Pak. Sinyalin. Iki mati. Allah, bupati ini mondok. Oke, betul, memang kelas betul nih. Mati sak. Pun innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Betul nih. Antar wali mudad birihim, sama nek Islam tenan, maka sama itu punya satu kewajiban. Di antaranya adalah memastikan selalu mendoakan para pemimpin-pemimpin kita, mulai sangka RT, RW, lurah sampai ke sing paling pucuk pimpinan Bapak Presiden. Itu memang kewajiban kita. Dan ini bukan masalah kebetulan delalah kita punya temannya presiden, tidak ada hubungannya dengan itu. Siapapun presiden, siapapun pemimpinnya, mau dulu yang hari ini mondok ataupun para penggantinya, kita sebagai rakyat tetap wajib mendoakan, mondok lah. Iya tidak mondok sini, mondok. Moga-moga dapat hikmah lah pokoknya. Moga-moga dapat hikmah, itu penting gue. Kowe tiap apa nih kancaku tahun kayak aku belum. Hah? Nanti ngirimi kalau pas kalau nyapa ngono ulang tahun ya, bener pas ulang tahun dikirimi wit pelem. La ilaha illallah. Wis kabeh kenang-kenangan. Saiki dhek mondok. Lah kan kecil wis mondok, lah saiki dhek nembe mondok. Mari aja lu kanca-kanca aja sampai mondokmu ngenteni dadi bupati, paham ya?
Wes ya. Sing terakhir wa antuhibba taibahum, dan ini sulit. Kula iso ngomong mergo iki wis limbahane Nabi, tapi belum tentu saya sendiri juga mampu melakukan itu. Bagaimana kita membangun kasih sayang terhadap siapapun orang yang ada di sekitar kita pernah melakukan kesalahan, kemudian kita memaafkan itu semua, dan kemudian kita membangun kasih sayang dan rasa cinta. Angel kuwi, ora usah gaya mantuk-mantuk awakmu. Angel tenan kuwi lho. Nuwun sewu iki. Siapa di antara kita sebetulnya yang nggak pernah punya salah? Ada apa tidak? Gak ono. Sak ele-ele wong iku mesti tahu ene apike, tapi sak api-apike wong mesti tahu. Artinya apa? Sebetulnya itu kita semua sama-sama mengalami. Iku koyok wong ngelokne kancane mergo ngentut. Padahal nek dhewe ora iso, puskesmas iku minimal. Makanya moga-moga kita semua dijaga hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qasil man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal ta'tihi maitatu fal ta'tihi maitatuhu fal ta'tihi mitatuhu wa huwa ya'ti ilan nas kama yuhibbu ayyu'ta ilaihi. Kalau memang kita benar-benar beriman pada Allah Subhanahu wa taala, pastikan kita nanti pada akhirnya kalau memang benar-benar dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, moga-moga kita semua mati dalam kondisi memperlakukan orang lain sebagaimana kita pengen diperlakukan oleh orang lain, dan insya Allah itu husnul khatimah. Berhormatul kata-kata, muka-muka barokah karawani para masyayikh, khususnya Simbah Kiai Kafa, wawatan Romo Kiai Ali Masyuri, dan banyak kiai-kiai tadi sepuh-sepuh yang hadir, yang harus meninggalkan tempat ini lebih dulu. Moga-moga keberkahannya datang kita sedaya, sakit kita rasakan sedaya. Ngapun dengan agung, datang sedaya mawon, matur suwun untuk semua orang yang terlibat wonten acara dalu menika, khususnya datang Gus Miftah, datang Bu Bupati, datang kanca-kanca sedaya, wonten saudara Percil sing kula gak pikir suarane Gus Miftah ya suarane Percil tetep mirip ya. Mirip. Iya gak? Enak ndi? Bagus. Enak Percil. Enak Percil, permasalahannya larang sampean mek kuwi tok. Pun ngapunten ingkang agung, akhirun wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen Percil meneh.